Yuk kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh berkumpul melalui Zoom untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kami setiap orang di tempat ini mengerti firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami, kuduskan, sucikan kami dengan darah Yesus. Dan kami percaya kami sekarang membuka roh kami dan roh kami diisi dengan kebenaran firman. Dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Oke, kita akan mempelajari yang kemarin sudah kita dengar ya. Oke. Ya. Haleluya, haleluya, yes, thank you Jesus. Abjad yang tertinggi bravo di sini, Bonita, ya. Oke, kita akan mempelajari 1 Petrus 4 ayat 1, dan ternyata 1 Petrus 4 ayat 1 itu cukup dalam sekali dan luar biasa, maka saya akan menggali lebih dalam lagi supaya Anda paham dan mengerti. Ya, saya memberi judul Stop Berbuat Dosa. Ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk membaca dulu 1 Petrus 4 ayat 1. Saya minta Bonita. Halo Bonita. Ya Pak. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Jadi dikatakan di situ, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ya. Kita semua tahu bahwa Yesus sudah mengalami penderitaan badani. Kemudian dikatakan itu yang pertama ya, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Yang kedua, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa? Kamu harus tahu bahwa kamu pun juga sudah menderita penderitaan badani. Ya. Pertanyaannya kapan Anda menderita? Itu nanti yang akan kita pelajari. Dan yang ketiga, karena ini hukum kerajaan Allahnya ini. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi Anda bisa tidak berbuat dosa. Jawabannya yes. Anda bisa tidak berbuat dosa. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Pertanyaannya, kapan Kristus menderita penderitaan badani? Setelah Kristus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dibawa ke istana Imam Besar Kayafas. Disitulah Yesus mengalami penderitaan badani pertama kali. Dia dipukul. Nah, kalau bahasa Indonesia dikatakan dipukul, ya cuman dipukul doang. Tapi di dalam bahasa aslinya menggunakan istilah di dalam bahasa Yunaninya paio. Paio itu dipukul sampai moncrot darah. Nah itu Yesus mengeluarkan darah di istana Kayafas. Setelah itu semalaman dia dipenjarakan, dan dipenjarakannya dengan cara kedua tangannya itu diborgol dan ada rantai lagi yang naik ke atap saya pernah ke sana.
tidak ada plafonnya, tapi itu rumah-rumah yang dipakai oleh Imam Besar Kayafas itu di atas batu karang. Nah, batu karang itu ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubang itulah yang dipakai penjara-penjara supaya orang tidak bisa hubungan keluar, karena itu merupakan fondasi rumah ya. Jadi untuk keluar masuk hanya melewat lubang dari atas. Itu Yesus diikat itu, di rantainya ke ataskan, jadi tangannya begini, kakinya juga begitu. Ya. Nah, kalau Anda mau ngerasain boleh angkat aja tanganmu ke atas 15 menit, apa yang terjadi? Kemeng semuanya. Ya. Kemeng dan keringkingin semuanya. Bayangin, semalaman Yesus dilakukan seperti itu. Nah, itu di Kayafas. Kemudian setelah itu besok paginya dibawa ke Pontius Pilatus dengan tuduhan begini, maka dituntut hukuman mati. Pontius Pilatus menginterogasi dan ternyata tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada. Maka waktu itu Yesus ditanya, di mana daerah pelayananmu? Oh, daerah pelayanan sampai ke Galilea. Kemudian Pontius Pilatus berkata, oh Galilea, berarti bukan wewenang saya, itu wewenangnya Herodes. Padahal pada waktu itu Pontius Pilatus dengan Herodes lagi berantem. Ya. Apa yang terjadi? Kemudian Yesus dikirim ke Herodes. Beritahu bahwa dia melakukan pelayanan di sana, tuduhannya begini-begini. Herodes menginterogasi Yesus, dan Herodes menjawab Pontius Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan. Udah, aku kembalikan kepada kamu aja. Nah, sejak itulah hubungan Pontius Pilatus dengan Herodes menjadi baik kembali. Ya. Nah, itulah yang dituduhkan oleh orang Yahudi. Dia ingin menggunakan tangannya Pontius Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati. Itu sesungguhnya. Nah, apa yang terjadi? Maka Pontius Pilatus melakukan pencambukan. Ya. Dicambuknya dengan cambuk Romawi. Ya. Cambuk Romawi itu dengan cambuk yang dipakai untuk kusir kuda, gerobak itu sama. Cuman kalau di sini cuma satu ya, kalau di sana 3. Jadi 3 ini nanti ujungnya ada kail. Pada waktu dipukul kena badan, itu kailnya nyangkut di badan, kemudian ditarik. Apa yang terjadi? Sobeklah itu badan. Ya, bahasa Jawanya dedel duel. Begitu. Nah, apa yang terjadi? Seluruh tubuh 39 kali 3. Berarti 120 kurang 3, 117 sobekan itu terjadi pada sekujur tubuh. Ya. Nah, dari situ kita melihat bahwa Yesus sudah menderita penderitaan badani. Kemudian yang terakhir, Yesus dibawa ke Golgota, di situ dia disalib. Penyaliban itu dilakukan, ya, hukuman itu 40 kali pukulan. Kalau Yesus sudah dipukul 40 kali, dia harus dibebaskan. Tetapi karena tuntutannya hukum mati, maka 39 kali disambuk, plus 1 adalah penyaliban. Ya. Jadi itu hukuman yang harus diterima oleh Yesus. Nah, sekarang saya mau kasih tahu bahwa waktu Yesus menderita penderitaan badani, itu penderitaan secara fisik. Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, itu secara fisik, secara jasmani, keputusan itu tercatat di dalam sejarah dunia. Sejarah dunia mencatat seorang yang bernama Yesus Kristus, dia dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Jadi secara jasmani hukuman itu sudah dicatat. Dengan kata lain, secara sejarah kematian Yesus ada, ya, tercatat.
Dan sangat aneh kalau orang Bani Kedar berkata Yesus tidak mati. Nah, itu urusan dia kan. Pokoknya sejarah dunia pun mencatat itu bahwa Yesus mati. Nah, kemudian kita kembali kepada 1 Petrus 4 dikatakan karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ya, penderitaan badani sudah dialami oleh Yesus. Secara sejarah itu tercatat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Bahwa kamu sudah menderita. Kamu menderita penderitaan badani. Pertanyaannya, kapan Anda menderita penderitaan badani? Ya. Secara fisik, secara jasmani, belum ada. Ya. Kecuali orang yang berbuat korupsi atau macam-macam itu. Nah, terus kapan Anda dan saya mengalami penderitaan badan? Ternyata penderitaan badani yang Anda alami adalah penderitaan karena iman. Coba kita lihat Roma ya. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 1 sampai 14 nanti ya. Oke, sekarang tadi Bonita sudah, Samuel ada di situ kah? Bonita? Ada. Oke, Samuel baca ayat 1 dan 2 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukanlah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, suaramu terlampau kecil, Nang. Saya ulang. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 2. Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, kita ini sudah mati dalam dosa. Bagaimana kita masih hidup lagi? Ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita lihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga saya minta Dwi Kora Eni Wonogiri. Silakan ayat 3. Ayat 3 doang ya Pak. Ya, 3 Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya, ayat ini berkata bahwa kita semua yang sudah dibaptis adalah dibaptis dalam kematian Yesus. Nah, Anda harus membedakan ini ya. Pada waktu kita dibaptis, kita dikasih jubah, ya, kemudian dicelupkan ke dalam air, itu yang baptis selam, ya, berbeda dengan baptis percik. Nah, pada waktu diselam itulah, ya, ini peristiwa dicatat dengan peristiwa sejarah Anda dipermandikan. Oke, baptisan itu sejarah mencatat bahwa Anda dipermandikan. Sementara Roma berkata, waktu kamu dibaptis ke dalam kematian Yesus. Jadi inilah yang tidak dicatat di dalam sejarah. Anda dibaptis, dipermandikan, oke, itu peristiwa sejarah. Tetapi Anda dibaptis karena Anda masuk ke dalam kematian Yesus, ini peristiwa iman, bukan peristiwa sejarah. Anda harus membedakan itu, peristiwa iman dan peristiwa sejarah, ya. Nah, jadi tatkala Anda dibaptis berarti Anda ikut mati bersama Yesus. Sekarang ayat yang keempat. Ayat yang keempat saya minta Eni Kristianingsih. Eni? Ya Pak. Ya, silakan kamu baca. Ayat yang keempat. Dengan demikian,
kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, ayat 4 berkata begini, dengan demikian kita telah dikuburkan. Ayat ketiga, kita dibaptis sama dengan kita mati bersama Yesus. Ayat 4 berkata, sekarang kita ini telah dikuburkan bersama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian. Jadi artinya tatkala kita dibaptis ke dalam kematian Yesus. Oke. Sekarang ayat 4, tatkala kamu dibaptis dalam kematian Yesus, sesungguhnya kamu juga ikut dikubur. Bukan cuma mati doang, tapi ikut dikubur. Kemudian selanjutnya ayatnya berkata begini, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dibangkitkan dan kita mendapatkan hidup yang baru. Nah, inilah yang disebut peristiwa iman. Peristiwa jasmaninya adalah Anda dicelup ke dalam air. Ya, itu peristiwa jasmani. Hanya sampai di situ. Tapi arti dari pencelupan itu adalah iman, ya. Iman. Anda mati bersama Yesus, Anda dikubur bersama Yesus. Itu maksudnya, ya. Kemudian sekarang kita akan membaca ayat 5. Ayat 5 di sini. Oke, Esther. Halo Esther. Ya Pak. Yo, silakan. Sebab jika kita lemah menjadi satu, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, kita mati bersama Yesus, kita juga harus bangkit bersama Yesus. Ini saya berbicara, ini hukum. Ya. Barang siapa mati bersama Yesus, dia harus bangkit bersama Yesus. Barang siapa dia mati bersama Yesus dalam baptisan, dia juga dikubur bersama Yesus dalam baptisan. Ini kitab Roma pasal 6 ini menceritakan mengenai hukum-hukum yang harus kita pegang. Ya, itu ayat yang kelima. Sekarang ayat yang ke-6, Chris. Ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini satu hukum lagi yang harus Anda pegang. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Tidak ada orang yang disalibkan dan tetap hidup. Salib itu memang cara untuk menghukum mati. Waktu itu ya belum ada senjata, bukan pistol. Kalau pistol itu daya jangkauannya nggak panjang, tapi kalau laras panjang bisa 50 meter, bisa 75 meter, ya kan? Dan zaman itu belum ada senjata api, jadi membawa orang masuk mati itu melalui salib. Ya. Nah, ayat ini berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Semua orang yang disalib pasti mati. Itu maksudnya. Semua orang yang disalib pasti mati. Kemudian tatkala kita disalibkan, manusia lama kita turut disalibkan, tujuannya satu, supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Artinya apa? Tubuh dosa hilang kuasanya. Ambil kursi sana, kursi makan. Nah, tubuh dosa hilang kuasanya artinya apa? Artinya tubuh ini tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tidak bisa. Oke, itu ayat yang ke-6. Hilang kuasanya
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita sudah mati bersama Yesus. Ini nanti yang menarik ya, yang akan kita diskusikan di sini ya. Kenapa Alkitab berkata kita waktu dibaptis itu kita mati bersama Yesus. Sekarang ayat 7. Ayat 7, oke. Tasya di situ. Oke, silakan Tasya. Ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Oh, haleluya. Sebab siapa yang telah mati bebas dari dosa. Artinya nggak bisa dituntut lagi oleh dosa. Siapa yang sudah mati bebas dari dosa. Oke, ayat yang ke-8. Oke, sekarang Esther sudah Ibu Fatma Jogja. Ayat yang ke-8, suaranya dibuka dulu Bu. Ya. Bisa nggak buka suara? Kalau nggak buka suara, saya nggak bisa dengar. Coba saya pancing dari sini, bisa nggak? Oh, bisa. Oke, silakan Bu Fatma. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Iya. Jadi, kita telah mati. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup, kita akan bangkit dengan Dia. Oh, haleluya. Ya. Ini sekali lagi saya katakan, poin-poin di ayat-ayat ini adalah hukum kerajaan surga. Ya. Tidak bisa dirubah. Hanya kita bisa terima dan terima. Oke, sekarang ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 Heni Condrowati. Halo Heni. Ya Pak. Ayat 9 ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Oke. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kemudian maut tidak berkuasa lagi atas dia. Bukankah Anda yang mati bersama Yesus tadi Anda bangkit bersama Yesus? Betul nggak? Tadi kan ada tuh kalimat itu, kita sudah mati, kita juga bangkit. Nah, apa yang terjadi? Ayat 9 ini, ayat ini merupakan hukum yang harus kita alami. Apa? Bahwa Anda mengakui Anda sudah dibaptis, ke dalam Yesus Anda sudah mati, dan firman berkata, tatkala Kristus bangkit, Anda ikut bangkit, maut tidak boleh menguasai Anda. Maut itu apa? Kecelakaan membawa kematian. Itu maut. Oke, temannya maut apa? Kemusnahan. Kemusnahan tidak boleh menguasai Anda. Temannya kemusnahan apa? Gagal. Gagal tidak boleh menguasai Anda. Apalagi temannya? Maut, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kemiskinan. Semua teman-teman tidak boleh menguasai Anda. Wow. Kalau Anda mengerti rahasia ayat yang ke-9 ini, Anda harus mengalami yang Tuhan janjikan. Catat itu. Roma 6 ayat 9. Maut tidak boleh menguasai. Kegagalan tidak boleh menguasai. Kecelakaan tidak boleh menguasai. Inilah yang harus kita perkatakan. Oke. Ya, kita lihat ayat yang ke-10. Bu Daniel, ambil kursi boleh. Kita makan. Diam, kamu yang paling muda bukan? Roma 6 ayat ke-10. Ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Oke, saya akan memberikan satu penjabaran dan ini mungkin membuat Anda kaget ya. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa.
Anda ikut mati bersama Yesus, berarti kematianmu juga terhadap. Oke, anggap nggak? Waktu kita dibaptis, kita mati bersama Yesus. Yesus mati terhadap dosa. Lah Anda mati terhadap apa? Terhadap dosa. Oke. Kemudian, setelah Yesus mati, Yesus dikubur. Anda dan saya ikut dikubur. Waktu Yesus bangkit, Anda ikut bangkit. Ya. Nah, setelah kita bangkit, Alkitab berkata, mau tidak menguasai Yesus, berarti juga mau tidak menguasai Anda, bukan? Nah, bagaimana firman janji ini terjadi dalam hidupmu? Confess, pengakuan. Ya. Sekarang, ayat 10, sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, satu kali, untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau kita mati bersama Yesus melalui baptisan, kemudian kita sudah mati ini, dan Alkitab bilang kematian cuma sekali kan? Sekarang saya mau tanya, nanti kalau Anda sudah sampai waktumu harus meninggalkan dunia ini, jadi Anda mati dalam tanda petik, betul? Betul? Tuhan bilang, kamu sudah mati, kenapa mati lagi? Ayo, terus gimana? Beda, Pak. Beda. Tidak akan mati lagi. Ya, karena Tuhan bilang kamu mati cuma sekali, sudah bersama Yesus mati. Terus kenapa nanti sampai, oke, sekarang saya 71, saya nggak tahu, saya mau dipanggil pulang Tuhan kapan? Mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi, saya lagi negosiasi sama Tuhan. Aku mau sampai 20 tahun lagi, tapi jangan dibikin tikluk-tikluk dong. Tahu tikluk-tikluk? Jadi jalan sambil kepalanya geleng-geleng gitu. Haleluya. Tuhan tidak mempermuliakan namamu. Iya kan? Halo, siapa mau nanti mati sebelum mati kepalanya goyang sendiri gitu? Saking tuanya. Pak Theo gimana itu nanti? Saya bilang, mulai sekarang kita berdoa, Tuhan kalau kau panggil pulang lagi, aku tetap sehat, tetap otak ini cemerlang, tetap bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, begitu. Kan boleh minta dari sekarang, ya kan? Waktu anak-anak masih berumur 11 tahun, anak pertama, Tuhan berbicara kepada Bu Rahel jelas sekali, doakan dari sekarang jodoh-jodoh mereka. Sejak itu kami berdoa untuk jodoh-jodoh. Ya kan? Hari ini kita mendengar, kita yang sudah dibaptis mati bersama Yesus ikut mati kan? Berarti sudah mati kan? Dan firman bilang matimu cuma sekali. Nah terus nanti itu apa? Nanti itu pindah. Anda ingat yang dikatakan Yesus kepada penjahat, salah satu penjahat, hari ini juga kamu bersama aku langsung ke Firdaus. Oh, haleluya. Jadi nanti kita langsung pindah. Ya kan? Jadi nanti kamu lagi istirahat, tiba-tiba Tuhan bilang, yuk pindah Firdaus. Ya udah pindah Firdaus aja. Oke. Jadi enggak, wah lari ke rumah sakit, apa, oksigen. No. Kita boleh milih kok cara mati yang enak. Ya kan? Bila perlu lagi main gitar gitu, nyanyi, tiba-tiba. Ya kan? Boleh kan? Atau mau pilih dilindas kereta api. Kan nggak ada yang mau begitu. Siapa tahu Gideon mau, karena di rumahnya kan nggak ada kereta api di sana. Nah iya, jangan kan? Oke, kembali lagi. Alkitab berkata, kita sudah mati bareng Yesus melalui baptisan. Berarti nanti bukan kematian, pindah.
Ayo kita iman dari sekarang. Aku tidak akan mati, tapi aku pindah bersama Kristus masuk ke Firdaus. Wow, itu kematian yang luar biasa. Saya punya kesaksian teman, ya. Dia punya hubungan dengan Tuhan itu dekat sekali. Sampai dia mau meninggal, dia udah tahu. Kalau Anda pernah dengar penyanyi namanya Lea dan Robert, pernah dengar? Pernah? Itu kami dekat sekali dengan keluarga mereka. Ya. Suatu hari mamahnya ngomong kepada anaknya Lea, Le, siapin pakaian mami untuk menghadap Tuhan. Anaknya udah tahu, itu pakaian yang dibikin khusus untuk nanti kalau meninggal pakai pakaian itu. Jadi jamnya juga udah tahu, jam 4 lewat berapa. Jam 12 dia udah teriak-teriak sama anaknya, mami keramasin dong. Keramasin, mandi keramas, kemudian di blow, kemudian mendekati jam 4 lewat itu minta dirias. Kemudian setelah itu sudah mendekati, sudah jam 4 itu, yuk sini kumpul. Ya di kamar, ya menyembah Tuhan, dulunya duduk, dia lihat jamnya udah deket, mami tak tiduran. Ya tiduran, terus ikut menyembah. Waktu maminya nggak ada, yang nyanyi di situ nggak tahu semua. Kenapa? Sudah jalan. Wow, saya bilang, ini kematian yang unik ini, ya kan? Bisa, kenapa Anda nggak bisa? Ya, kalau mau dibilang kematian, ya mati. Itu bahasa dunia kan. Tapi yang Alkitab katakan, enggak, kamu pindah ke Firdaus. Oh, masa Anda nggak pengen seperti itu? Ya kan? Wow. Kalau orang lain bisa, kita pun juga bisa. Masalahnya, dia sudah prepare, dia sudah siap. Nah, Anda sudah siap belum? Ya kan? Ayo, inilah Roma 6 ini berbicara banyak mengenai baptisan. Oke, sampai ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-9 sudah. Yang 10 sudah saya. 10 sudah. Ya. Oke, ya. Oke, sekarang ayat yang ke-11. Pak Nugroho Wisnu. Ayo silakan Pak Nugroho. Ya, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kamu harus memandang ini. Pikiranmu harus menerima ini. Kamu sudah mati bersama Yesus, sekarang kamu hidup untuk Yesus. Ya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Stefanus, silakan kau baca. Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Iya, dosa tidak boleh berkuasa lagi atas hidupmu. Kenapa? Kamu sudah mati kok dosa masih kerja lagi? Maka akui waktu Anda dibaptis, Anda sudah mati dengan Yesus. Dosa, aku sudah mati bersama Yesus. Sekarang hidupku ini tidak bisa engkau pengaruhi, tidak bisa engkau kontrol lagi. Dalam Alkitab berkata, siapa yang sudah dibaptis ke dalam Yesus, dia sudah mati bersama Yesus, maut tidak boleh menguasai. Bayangin, kalau kamu tahu rahasia ini, maut tidak boleh menguasai, kegagalan tidak boleh menguasai, kemiskinan tidak boleh menguasai, penyakit, masalah tidak boleh menguasai. Itu yang dijanjikan Yesus untuk Anda dan saya. Kita harus mengambil satu sikap. Oke, sekarang ayat 12 sudah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Dosa nggak boleh menguasai. Sekarang ayat yang ke-13. Oke, ruangan sini. Yuk, mulai. Andreas. Ayat 13. Roma 6 ayat 13.
Ketemu nggak? Asal jangan ngomong nggak ada Roma 6 gitu ya. Terus. Ya, ayat ini berkata, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan. Kenapa? Kamu sudah mati bersama Yesus. Yang orang yang sudah mati dengan Yesus, dosa tidak boleh menjamah lagi. Kegagalan tidak boleh menjamah lagi. Kemiskinan tidak boleh menguasai lagi. Ini yang dijanjikan Yesus. Masalahnya adalah kalau kamu ngerti rahasia ini, jangan diam. Deklarasi terus bahwa Anda sudah mati, dosa tidak boleh menguasaimu, maut tidak boleh menguasai. Masalahnya adalah Anda ngerti atau enggak? Kalau ngerti, jangan diem ya. Oke, ayat 14. Oke, Yon. Iya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Bayangin, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum. Ya, di dalam bahasa aslinya tidak menyebut hukum Taurat, tapi hukum, dan hukum di situ adalah hukum dunia. Di dunia ini terjadi hukum-hukum yang kita tahu atau kita tidak tahu. Contoh, salah satu hukum saja ya, salah satu. Kalau kamu kehujanan sampai bajumu basah, kemudian kamu karena di tengah jalan, kamu nggak bawa serep baju, sampai baju itu kering kembali. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Pasti masuk angin. Nah, itulah hukum. Oke? Itu hukum dunia seperti itu. 2. Kamu senangnya tidur mepet tembok karena temboknya dingin. Nah, hukumnya berkata, kalau kamu sering begitu, paru-parumu akan kemasukan air. Nah, kalau air itu tidak dikeluarin, cepet-cepet minta maaf sama teman kiri kanan. Kenapa? Nggak lama lagi, dut. Tahu dut? Nah, itu namanya pleuritis. Kalau air itu nggak diambil, itu menjadi racun bagi tubuh. Itu hukum. Contoh yang berikut lagi. Kenapa banyak orang jatuh di kamar tidur? Kamar tidur. Kamar mandi. Kenapa? Dari luar panas. Kemudian siram air dingin. Sejuk, seneng. Kepalanya disiram sama air. Jatuhlah dia di kamar mandi. Kenapa? Karena perbedaan temperatur dan itu memicu stroke. Ini hukum lagi, hukum dunia ini. Nah, kalau udah tahu begitu, ya jangan diikuti. Pengen mandi ya kakinya disiram dulu lah, kaki dulu. Udah kaki bisa menerima air yang dingin, baru naik pelan-pelan. Waktu pelayanan ke kampung halamannya Gideon, itu 10 tahun yang lalu atau lebih, mungkin 15 tahun yang lalu, di sana nggak ada air panas. Sementara saya kalau di Jakarta mandinya air panas. Nah, terus gimana? Nah, kita nggak boleh manja, ya kan? Itu kaki itu tak siram nggak tahu berapa gayung itu. Kaki disiram terus, siram terus. Setelah bisa menerima, baru naik pelan-pelan, ke perut disiram, ke punggung disiram pelan-pelan gitu.
Kemudian setelah itu tangan disiram, setelah bisa terima dada disiram, setelah bisa ya langsung mandi, udah biasa. Ya. Kita tahu hukumnya, jangan dilanggar, nanti masalah, ya kan? Oh haleluya. Nah sekarang kita sudah ngerti bahwa tatkala kita mati bersama Yesus, dosa tidak boleh menguasai. Sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat apa toh dosa-dosa ini tuh seperti apa saja toh. Oke, yuk kita lihat Roma 6 dulu ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23, siapa? Lanjut yuk. Tapi karunia Allah itu ya. Upah dosa. Kamu berbuat dosa, kamu harus mencapai ini. Upah dosa. Oh. Tadi kita udah tahu, kita mati bersama Yesus. Tapi dosa beda. Kita melakukan kesalahan dan dosa, upahnya maut. Maut itu adalah nanti yang akan terjadi pada waktu akhir hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, dari hari ini kita melakukan dosa sampai ke maut, kita sudah melakukan apa lagi yang terjadi? Oke, kita akan lihat yuk. Kita buka Ulangan pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Oh haleluya. Ulangan 5 ayat 8 dan 9. Yuk lanjut. Ya, jangan membuat bagimu patung seperti apapun, tidak boleh. Oke, ayat 9, Theo. balaskan kesalahan Bapa kepada anak-anak dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan sujud menyembah kepada patung, karena Tuhanmu Allah yang cemburu. Tatkala kamu tetap melakukannya, maka Tuhan akan membalaskan kepada anak-anak dan keturunan ketiga keempat. Bayangin, bapaknya yang melakukan, anaknya harus menanggung, cucunya harus menanggung. Habis cucu apa? Cicit menanggung. Habis cicit apa? Oke, yang online. Habis cicit apa? Canggah, Pak. Canggah. Jadi anak, cucu, cicit, canggah. Oke. Nah, bayangin, yang melakukan si bapak ini, yang nanggung, bapak juga ikut nanggung, anaknya ikut nanggung, cucunya ikut, cicitnya ikut, canggahnya ikut. Oke, itu menurut Ulangan 5 ya, sekarang kita menyembah berhala. Sekarang kita lihat Ulangan 28. Ulangan 28 ini Anda harus baca nanti di rumah ya. Mulai ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-68. Ini bicara mengenai kutuk. Oke, sekarang Nisa. Ayat 15. Iya, kutuk akan datang dan mencapai engkau. Datang masih di luar badan kita. Mencapai engkau berarti kutuk itu masuk ke dalam hidup. Kutuknya seperti apa? Banyak. Ya, maka nanti Anda baca sendiri ya. Saya akan tunjukkan aja beberapa. Ayat 27. Ali.
Ya, Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir. Barah Mesir itu, kalau kamu tahu ya, coba lihat di kampung halaman itu biasanya orang yang keluar benjolan-benjolan gitu. Di kepalanya, seluruh badannya ada benjolan-benjolan itu. Itu namanya barah Mesir. Itu termasuk kutuk. Kemudian borok. Borok di sini seperti luka di kaki, bisa basah, bisa kering. Seringkali dikatakan eksim kulit. Itu borok. Borok di sini dengan bahasa Ibraninya menggunakan istilah tehor. Tehor itu antara lain adalah ambeien. Jadi ambeien itu termasuk kutuk. Nah, kalau sudah tahu ambeien dan itu kutuk, nggak usah bingung, ya kan? Ambil darah Yesus, kemudian dioleskan di anus sambil ngomong, Tuhan, aku menggunakan kuasa yang kau berikan. Aku ambil darahmu, aku taruh atas anusku. Hei ambeien, engkau adalah kutuk menurut Ulangan 28 ayat 27. Sekarang aku punya darah Yesus dan darah Yesus membayar lunas tagihan kutuk. Maka tidak ada ambeien lagi karena ambeien itu adalah kutuk. Ya. Orang NTT itu kebanyakan penyakitnya juga ambeien. Waktu kami pelayanan di Rote itu waktu ditanya siapa punya masalah dengan ambeien? Ya ampun, dari anak umur 11 tahun sudah ambeien. Nggak tahu itu penyebabnya apa, tapi yang jelas itu kutuk. Ya. Maka kita ajak confess, pengakuan darah Yesus. Ya. Kalau ada darahnya ya kita pakai, kalau enggak ada ya enggak usah pakai. Ya. Nah, itu dikatakan barah Mesir, Kedal, Borok, Kedal, Kudis. Ini hampir sama, yaitu penyakit kulit. Eksim. Eksim kulit tahu? Seringkali basah dan seringkali kering. Kalau yang kering itu nanti kulitnya ini seperti pecah-pecah, seperti kulit ular. Kutuk, ya. Nah, ini masih banyak lagi jenis-jenis kutuk, maka nanti silakan dibaca di rumah supaya ngerti. Oke? Ya, itulah yang perlu kita ketahui bahwa Yesus sudah menang, Yesus sudah menderita, Anda pun juga harus menderita. Kenapa? Supaya dosa berhenti. Itu tadi yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4, ya, 1 Petrus pasal 4, bahwa Anda dan saya harus jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran bahwa kamu sudah menderita penderitaan badani. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Wow. Kalau Anda berhenti berbuat dosa, kutuk tidak ada lagi. Kalau Anda sudah berhenti berbuat dosa, maka kegagalan tidak boleh ada lagi. Maka yang namanya maut tidak boleh lagi. Wow, itu yang luar biasa. Saya berharap Anda menangkap kebenaran malam hari ini. Oke? Ya, nanti kalau Anda membaca Ulangan 28 mulai ayat 15 ke belakang, kalau Anda nggak jelas boleh kirim WA kepada saya bertanya. Oke? Ya, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran sudah dibagikan. Dan aku minta demi nama Yesus, perteraikan kebenaran ini di dalam roh kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami.
Engkau sedang memberkati roti dan anggur bagi kami dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darah. Terimalah dalam nama Yesus. Sudah semua? Yuk kita akan perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhku yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata. Karena firman-Mu berkata. Oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Sudah diambil oleh Yesus. Semuanya. Tidak ada yang disisakan. Tidak ada yang disisakan. Kegagalanku. Kelemahanku. Nasib buruk yang menguasai aku. Sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang. Korban tubuh Yesus. Yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata. Aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Terima sekarang. Darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu. Dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata. Kau memberikan kepadaku hidup kekal. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada kebangkrutan. Demi nama Yesus, aku terima janji ini. Posisiku sekarang, aku di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam aku. Firman Tuhan berkata. Mintalah apa saja. Semuanya akan diberikan. Dalam nama Yesus. Aku terima janji ini. Sekarang aku mengambil darah Yesus. Taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan. Aku pasti diselamatkan. Dari murka Tuhan.
dari murka Tuhan, dari penguasaan COVID-19. dari penguasaan COVID-19. Aku dibebaskan Aku dibebaskan dari penyakit-penyakit, dari penyakit-penyakit, dari masalah-masalah. dari masalah-masalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah imanku. Ini adalah imanku. Terjadilah dalam hidupku. Terjadilah dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Terima sampai kasih, ketemu Albert. lagi. God Selamat bless you. malam. Oke, praise the Lord. Bless you. Terima kasih, Opa. Ya.